Muhammadiyatul Auliyat Kustadi dengan NIM 2505110071. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menggali potensi akademik, tetapi juga menggali potensi non-akademik. Salah satunya memberikan manfaat agar siswa dapat menggali potensi di dalam dirinya. Sebagaimana yang kita ketahui, di era modern sekarang banyak persaingan terjadi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengetahui minat dan bakat seseorang karena adanya rasa tidak percaya diri. Percaya diri memiliki pengaruh yang besar terhadap minat dan bakat seseorang. Kepercayaan diri yang rendah membuat seseorang ragu, minder, takut, bahkan tidak berani mencoba hal baru. Tetapi seseorang yang memiliki kepercayaan diri percaya akan minat dan bakatnya akan membuatnya sukses, lebih maju, dan lebih hebat. Kepercayaan diri membantu kita mengembangkan minat dan bakat kita. Dengan adanya kepercayaan diri, kita dapat menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Gak percaya? Ayo kita coba tanya teman-teman kita. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lagi bersama salah satu responden ini. Ada siapa Kak? Boleh kenalan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Ariyanti. Saya mahasiswi Universitas Riau dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu. Oke Kak Naila. Jadi di sini saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang Kak Naila harus jawab. Yang pertama, sebutin minat dan bakat kakak. Kalau untuk minat dan bakat, untuk beberapa tahun belakangan ini ya, saya tuh suka menari. Menari itu sebenarnya awalnya saya coba-coba ya, karena saya sebenarnya nggak pede sama diri saya. Kayak saya tuh ngerasa kalau saya tuh kurang lentik, kurang lentur. Tapi perlu kita ingat kalau nari itu nggak semuanya harus lentur, kan harus lentur juga. Ada juga nari-nari yang energetik gitu kan. Jadi menari menjadi salah satu minat bakat saya. Terus satu lagi, waktu saya lagi di kampung ya, sebelum masa sibuk-sibuknya ngampus ini, tugas-tugas ini, saya suka jogging sama main badminton. Itu saya suka hampir setiap harinya, di sore hari maksud saya, itu tuh saya hampir selalu jogging dan selalu main badminton sama teman-teman saya di kampung. Tadi kakak ada menyinggung salah satu kata tentang percaya diri. Nah, menurut kakak percaya diri itu seberapa berpengaruh sih terhadap minat dan bakat kakak? Menurut saya itu sangat berpengaruh karena kalau nggak ada percaya diri itu kita nggak gimana ya, kita tuh nggak berani untuk nyoba hal baru. Kayak saya tadi kan, saya kan awalnya nggak berani kalau mau nari-nari ya di depan orang. Tapi karena saya yakin, saya percaya diri sama diri saya kalau saya bisa, akhirnya saya coba dan ternyata memang benar, nggak semua nari itu harus lentik kan. Akhirnya saya mendapatkan jadi diri saya di mana narinya itu yang energi aja, kayak rekreasi contohnya gitu kan. Pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana dukungan dari orang tua, teman sekitar, ataupun lingkungan sekolah kakak dulu nih, ataupun di lingkungan universitas sekarang terhadap minat dan bakat kakak? Kalau orang tua saya itu tuh lumayan support karena dia suka, orang tua saya punya, mereka tuh suka anaknya itu aktif, apalagi nari gitu kan, kayak itu tuh keahlian perempuan banget lah gitu kan. Jadi disupport gitu kan, misalnya kalau ada butuh dana atau apa, orang tua tuh selalu berusaha itu. Kalau untuk teman-teman juga support saya, tentu aja, karena itu tuh suatu hal yang bisa mereka banggakan. Gak cuma saya yang bangga tentunya, pasti kalau teman-teman saya, teman-teman yang real teman, pasti mereka juga ikut bangga kan sama apa yang saya capai, apa yang saya punya untuk mendukung kepribadian saya. Nah, jadi karena saya sudah memberikan beberapa pertanyaan dari Kak Naila, nah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Naila atas waktunya yang telah diberikan. Terima kasih banyak. Halo semuanya,
Perkenalkan, nama aku Mardia Sahrani, bisa dipanggil Dia. Aku suka mewarnai, tapi semenjak SMP, SMA nggak pernah terasah. Dan ya itu aku nggak tahu minat pun aku nggak ada. Menurut kakak nih, kakak punya kepercayaan diri nggak buat nentuin minat dan bakat? Punya, cuma belum punya wadahnya aja. Oh, berarti Kak Dia ini guys udah punya kepercayaan diri, udah juga punya ketentuan mau minat bakat apa, tapi nggak ada wadahnya. Nah, menurut kakak Kak Dia, apakah peran orang tua atau lingkungan sekitar itu sangat tinggi terhadap menentukan minat dan bakat kakak? Lingkungan sekitar kita itu memberikan dampak yang tinggi Iya. terhadap kita untuk menentukan minat dan bakat kita, dan lingkungan luar itu juga memberikan kita kepercayaan diri. Lalu nih, sekarang kita kan lagi di era modern ya, di era digital, di mana di era digital itu semua bisa kita lihat di medsos. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita nggak dalam menentukan minat dan bakat kita, atau malah bikin kita minder? Enggak sih, sebenarnya bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Sebenarnya aku suka tuh lihat orang kayak di medsos, orang ngevlog gitu kan. Jujur aku suka karena aku orangnya banyak yeping gitu. Dalam diri aku teman aku juga bilang pasti aku bisa punya potensi public speaking. Cuma ya tidak terasah aja gitu. Ada sisi baik sama negatifnya. Kadang ada yang buat kita tuh jadi percaya diri, ada yang buat kita nggak percaya diri. Justru kayak misalnya kan kita berbeda pendapat nih, berbeda orang yang komen, kita sering baca. Jujur aku orang yang suka baca komen gitu. Nah di komen itu kan ada tuh, pasti nggak semua orang yang komen tuh kata-katanya positif, pasti ada yang negatif gitu. Nah di situ ada yang bisa buat kita nggak percaya diri gara ketikan mereka, ada juga yang buat kita makin percaya diri, malah makin meningkatkan kepercayaan diri kita. Oh aku aja udah kayak gini, sedangkan yang mengetikkan kata-kata itu nggak tahu sebenarnya kita ini orangnya sebenarnya seperti apa gitu. Mereka kan nggak tahu diri kita sebenarnya seperti apa. Terima kasih Kak Dia atas jawabannya. Halo semuanya, kenalin aku Celia, menjadi narasumber dari Aulia. Aku sih dalam bidang masak sama berbisnis. Aku lebih suka cooking sama bisnis. Jadi kalau bakat aku sendiri ya kemungkinan berani ngomong di depan orang banyak, bakat termasuk nggak? Masuk ya. Kemudian aku berbakat dalam melakukan suatu hal yang dimana aku tuh belum bisa, tapi aku berani untuk mencoba Hal baru. Iya, berani mencoba hal baru. Menurut Celia nih ya, lingkungan sekitar ataupun lingkungan keluarga, teman, sekolah, apakah itu menurut Celia berpengaruh terhadap cara Celia menentukan minat dan bakat Celia? Lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena gini ya Ol. Contohnya Celia nih, Celia mau berkembang dalam bidang bisnis. Jadi Celia tuh bergantung pada lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar Celia itu nggak mendukung, nggak ada support system gitu kan, dari keluarga, teman ataupun kerabat karib, nggak bisa, nggak akan berkembang Celia. Jadi ruang lingkup pertemanan itu sangat berpengaruh. Jadi di sini teman-teman Celia menyaranin kalau pengen berkembang dalam suatu apapun tujuan kalian, entah itu dalam bisnis ataupun dalam edukasi, itu tergantung ruang lingkup kalian. Di seberapa bagus ruang lingkup kalian, semakin bagus juga perkembangannya. Kalau peran orang tua itu, orang tua aku sendiri ya sangat mendukung apapun keputusan aku. Intinya aku nggak melanggar norma-norma agama sama nggak melanggar norma-norma kehidupan yang ada saat ini. Intinya apapun yang aku perbuat, orang tua aku, mama aku tuh mendukung selalu. Terima kasih Celia. Ya, sama-sama. Semuanya, perkenalkan nama saya Rexhan Frisanugrah. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Rehan atau Rexhan. Oke, nah jadi sekarang saya mau tanya nih sama Kak Rekan. Yang pertama, apa sih minat dan bakat kakak? Oke, jadi saya menarik sih pertanyaannya ya. Kebetulan minat saya kak, saya minat di bidang seni dan akademik kebetulan. Jadi saya ini minatnya di bidang teknologi, karya tulis ilmiah juga, esai dan sebagainya. Dan juga kalau untuk di bidang seni, saya hobinya di olah vokal, teater, musik, puisi juga dan lain sebagainya. Nah jadi gini nih Kak Rekan, menurut kakak ya, apakah peran orang tua ataupun lingkungan sekitar itu sangat besar dalam kakak menentukan minat dan bakat?
sangat besar tentunya teman-teman. Karena apa ya? Karena memang dari kecil, tentunya dari saya sendiri ya kan. Saya dari kecil memang didukung penuh sama bapak saya untuk mendalami bakat saya, terutama di bidang seni tadi. Jadi sejak kecil memang saya dikasih ilmu oleh ayah saya itu di bidang seni seperti menyanyi, olah vokal juga, puisi oleh anak saya. Jadi memang betul-betul peran keluarga ini sangat mendukung penuh untuk pengembangan potensi dari anak tersebut. Kalau dari sekolah sendiri menurut kakak gimana itu dalam membantu mengembangkan minat dan bakat kakak? Oke, kalau untuk sekolah sendiri tentunya sangat besar juga ya pengaruhnya Kak. Karena saya sendiri, pengalaman saya, sekolah ini dia fungsinya untuk memfasilitasi. Jadi ketika saya di sekolah dulu di SMA kemarin juga saya diberikan fasilitas seperti ruang band mungkin, terus les juga dan sebagainya. Jadi dapat simpulkan memang sekolah ini sangat berperan penting untuk menunjang pengembangan bakat seorang siswa. Berarti semuanya itu saling bergantungan. Saling bergantung. Nah, yang terakhir nih ya, sekarang kan kita lagi di era modern, di mana semuanya bisa kita akses di media sosial. Nah, jadi di media sosial ini banyak sekali konten-konten yang akan mempengaruhi kita. Nah, menurut kakak sendiri konten-konten dari media sosial itu malah bikin kakak tambah berkembang atau tambah menurun? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang konten ya Kak, itu tergantung dari diri masing-masing pribadi. Oleh karena itu di era digital sekarang kita harus bisa memilah-milih algoritma video ataupun konten yang kita konsumsi. Jadi itu tuh tergantung bagaimana kita memilah kan kak. Makasih ya kak udah mau jadi narasumber kita. Yang pertama, program sekolah atau kegiatan kampus. Melalui program sekolah atau kegiatan kampus akan memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru bagi setiap anak, baik dari bidang olahraga, teknologi, kesenian, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan, seperti mengikuti berbagai seminar atau kegiatan public speaking, jiwa kepemimpinan, lalu melakukan diskusi dan mentoring kelompok. Yang ketiga, tes minat bakat dan melakukan konseling. Melalui tes minat bakat dan bimbingan konseling akan membantu anak mengarahkan untuk mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya. Yang keempat, dukungan atau pendampingan dari orang tua. Orang tua diberi edukasi mengenai pentingnya memberikan ruang kepada anak agar dapat memilih minat dan bakatnya sendiri tanpa paksaan. Melalui dukungan dan dampingan dari orang tua akan meningkatkan kepercayaan diri serta keberanian anak untuk menentukan minat dan bakatnya. Yang kelima, membuat portofolio perkembangan diri. Dengan membuat portofolio perkembangan diri seperti melakukan rekaman atau jejak kegiatan, prestasi, ataupun refleksi diri akan membantu memahami kelemahan dan kelebihan, akan membantu mengetahui mana yang harus dirubah dan mana yang harus dimaksimalkan. Yang keenam, pembentukan komunitas minat dan bakat seperti kelas belajar, klub debat, atau sebagai contoh di sekolah disediakan ekstrakurikuler. Kemudian di kampus terdapat unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa dikenal dengan UKM. Kepercayaan diri memiliki peran penting bagi anak untuk menemukan minat dan bakatnya. Melalui dukungan dari orang tua, sekolah, ataupun lingkungan akan membantu anak untuk dapat lebih berani menentukan pilihannya. Selain itu, potensi dari anak akan semakin meningkat. Generasi emas, generasi yang bisa menghadapi tantangan masa depan dengan potensi dirinya.